Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Marilah di dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa kita akan menjadi mulia di sisi Allah. Begitupun ketika seseorang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dia akan terhinakan dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya kelak. Taqwa ilahul alamina fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man dhayya'at taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah merupakan sesuatu yang mulia, maka jagalah untuk selalu kita bertakwa kepada Allah. Tanal ma tashtahihi wa tadda'i, engkau akan mendapatkan apa-apa yang engkau inginkan. Wa man dhayya'at taqwa wa ahmala amraha, siapa orang yang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, taghashathu fil uqba fununun nadamati, dia akan menyesal dalam kehidupan akhiratnya kelak, yang mana penyesalan dalam kehidupan akhirat tidak ada faedahnya sama sekali. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk yang dapat menghubungkan kita dengan Allah yaitu kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk kita berikan kepada mereka yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-7. Qala al-haqqu subhanahu aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Aminu, berimanlah kamu sekalian billah kepada Allah, wa rasulihi, dan berimanlah engkau kepada Rasulnya. Setelah Allah menyatakan untuk kita beriman kepada Allah, untuk kita beriman kepada Nabi Muhammad, Allah menyatakan wa anfiqu, dan keluarkanlah dan infakkanlah mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dari apa-apa, dari harta yang Allah telah memberikan penguasaan, yang Allah telah menjadikan kamu, kita menguasai atas hal tersebut, atas harta tersebut sebagai amanah. Diberikan rezeki oleh Allah, itu bentuk kepercayaan Allah kepada kita. Setelah itu anfiku, keluarkan. Diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, diberikan harta, maka jangan lupakan yang lain. Itu adalah bentuk bagaimana Allah memberikan amanah kepada kita untuk diberikan hartanya kepada kita, bukan berhenti dalam kita, kemudian kita lanjutkan harta yang telah Allah memberikan kekuasaan tadi itu kepada mereka yang membutuhkan. Dalam hadis qudsi, yaqulu fihi Allah Ta'ala, dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak manusia, wahai anak Nabi Allah Adam, wahai manusia sekalian, anfik unfik alaika, keluarkan hartamu, jangan takut untuk mengorbankan hartamu, maka unfik alaika, akan diberikan harta kepada kamu. Jangan takut akan menjadi orang miskin, jangan takut akan menjadi orang bangkrut ketika mengeluarkan hartanya, karena Allah telah menjanjikan anfik unfik alaik, keluarkan hartamu dan Dia Allah akan memberikan harta kepadamu. Bahkan sebagian mereka orang-orang yang soleh, mereka menjadikan kalau sudah dalam kehidupannya tadi itu kekurangan ekonomi, kesulitan ekonomi, kesulitan harta, apa yang mereka laksanakan bukan membuat manajemen untuk kerjanya, bukan hadirin. Mereka
justru mengeluarkan hartanya diberikan kepada yang lain. Dari hal itu dia mendapatkan janji dari Allah, anfik, keluarkanlah. Dia mengeluarkan hartanya, Allah melanjutkan unfik alaik, akan diberikan harta atasmu. Setelah dia mengeluarkan harta, dia mendapatkan kemudahan. Allah jangan dibuat matematika, hadirin. Kita punya satu, kita keluarkan satu, jadi kosong. Enggak, hadirin. Kita punya satu, kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang satu tadi itu bisa berlipat sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, innal infaqa wal ihsana fi sabilillahi min ahammi thimaril iman. Ibadallah, wahai hamba Allah, innal infaqo, sesungguhnya yang namanya infak, wal ihsana, dan perbuatan baik, fi sabilillah, di jalan Allah, min ahammi, dari sesuatu yang paling penting, thimaril iman, buahnya dari keimanan. Qala al-haqqu subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Allah menyatakan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu, hanya saja waliyukum, yang akan menjadi penolong untuk kamu sekalian, yang bisa engkau buat dekengan untuk mendapatkan pertolongan, bukan dari pejabat, hadirin, bukan dari orang yang kuat, bukan dari siapapun. Innama waliyukum, hanya saja penolong kamu sekalian, yang pertama Allahu, Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Nabi Muhammad, dan juga walladzina amanu, dan mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Apa ciri-cirinya orang yang beriman? Alladzina yuqimunas salata, yaitu mereka yang melaksanakan salat, kemudian wayu'tunaz zakah, mengeluarkan zakat, mengeluarkan sesuatu yang wajib, mengeluarkan hartanya. Wahum raki'un, dan itu pun mereka dalam keadaan tunduknya. Setelah dia tadi itu melaksanakan sholat, setelah dia mengeluarkan hartanya, kemudian apa? Wahum raki'un, tidak ada perasaan sombong, tidak ada perasaan bangga diri, mereka dalam keadaan tunduk kepada Allah. Siapa yang akan menjadi penolong kita? Allah, Rasul, orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yang mereka melaksanakan sholat, dan orang yang gampang untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Wahum raki'un, dan tidak ada perasaan sombong, mereka dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, was-shadaqatu burhan, dan sedekah dan mengeluarkan harta, burhanun, merupakan bukti. Bukti apa, hadirin? Bukti keimanan kita kepada Allah. Kalaupun kita melaksanakan sholat, baik. Kita baca Quran, bagus. Kita membaca wirid, kita membaca zikir, bagus. Tapi kalau ada sifat kikir dalam hati kita, itu tidak mendandakan keimanan dalam diri kita. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, ketika seseorang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah badan, untuk melaksanakan sholat, untuk melihat pandangannya kepada Al-Quran dengan membaca Al-Quran, untuk menggunakan lesannya tadi itu mengucapkan zikir, itu mudah. Tapi yang menjadi bukti orang itu betul-betul beriman atau tidak, ketika dia berani atau tidak untuk mengeluarkan hartanya
di jalan Allah. Makanya Nabi menyatakan dalam riwayat Imam Muslim ini, was-shadaqatu burhan, dan sodakoh ini merupakan bukti keimanan dalam diri seseorang yang beriman. Innaha min aqwad dalalati ala sidqi imanil mu'min. Sesungguhnya itu sodakoh min aqwad dalalat, merupakan bukti atau tanda-tanda yang paling kuat ala sidqi imanil mu'min, atas benarnya imannya seorang mukmin. Kepingin tahu orang itu iman betul-betul atau enggak, berani enggak mengeluarkan harta, berani enggak untuk dia mengeluarkan rezeki yang diberikan oleh Allah, diberikan kepada yang lain. Wantisarihi ala taba'in nafsi al-ammarati bisu. Dan ketika seseorang berani mengeluarkan hartanya di jalan Allah, selain menunjukkan benar-benar keimanan dalam diri seorang mukmin tersebut, itu juga yang kedua menandakan intisarihi ala taba'in nafsi al-ammarati bisu, sebagai tanda bahwasannya manusia tersebut telah mendapatkan kemenangan di dalam memerangi bisikan keburukan yang ada dalam diri mereka. Mithal bukhli, semisal kikir, wasyuhi, menahan harta. Kalau berani, berarti tanda yang kedua, dia tadi itu memenangkan, mengalahkan segala keinginan keburukan yang ada dalam dirinya, kekikiran, menahan harta. Kama annaha min a'dhamil qurubat, sebagaimana sesungguhnya sedekah itu merupakan paling besar-besarnya bentuk pendekatan diri kepada Allah, allati tatanazzalu biha al-barakat, yang akan turun berbagai penambahan nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa turfa'u biha al-balaya wal mihan wal murimmat, dan dengan sedekah akan diangkat segala bala, segala musibah, segala bentuk bencana. Takut terjadi bencana, takut kemalingan, takut terbakar rumahnya, keluarkan harta, Allah akan menjaga segala yang kita miliki tadi itu. Wa tasku bihan nufusu wa tataharraru min nawazi'il inaniyati wa tama'i. Jiwa manusia akan bersih, jiwa manusia itu akan gampang peduli kepada yang lainnya, dan juga wa tataharraru, dia akan terbebaskan min nawazi'il ananiyati wa tama'i, dari sifat egois, dari sifat serakah. Wa hakadha, dan seperti ini naro ayyuhal ahibbah, kita melihat wahai orang-orang yang kami cintai, kama zakar al-Qur'anul Karim wal hadithun nabawi asy-syarif al-infaqu, bagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an tentang masalah infak, dalam hadis tentang masalah infak, wa ja'alahu min amaratil iman, menjadikan tanda-tanda keimanan di dalam diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ali Imran ayat yang 134. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyatakan alladzina, mereka yang pertama memiliki sifat yunfikuna, mengeluarkan hartanya, fisarra, dalam keadaan bahagianya, dalam keadaan kekayaannya, bahkan wabbarra, dalam keadaan kesulitannya. Kalau kita mengeluarkan harta, kita dalam keadaan kekayaan gampang hadirin. Yang sulit kalau pas kita membutuhkan harta tadi itu, ada orang yang lain yang lebih membutuhkan. Ini ujian iman. Allah menyatakan alladzina, mereka yang yunfikuna, mengeluarkan hartanya, fisarra'i wad-dharra, dalam keadaan kekayaannya, dalam keadaan kekurangannya atau kemiskinannya. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dan mereka yang menahan kemarahannya. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas,
yang selalu memiliki sifat memaafkan kepada manusia yang lain, itulah yang dikatakan wallahu, dan Allah yuhibbul muhsinin, menyenangi orang-orang yang baik. Siapa orang-orang yang baik versinya Allah? Gampang mengeluarkan hartanya dalam keadaan apapun. Yang kedua, tidak gampang-gampang untuk menumpahkan kemarahannya. Yang ketiga, gampang memaafkan kepada yang lain. Tidak ada sifat dendam. Tidak ada sifat nanti tunggu peradilan Allah. Lah, dimaafkan. Diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW menyatakan setiap hari ini hadirin, setiap pagi kita, Nabi menyatakan apa? Ma min yaumin, tidak ada dari satu hari pun, yusbihul ibad, yang hamba itu berada di pagi harinya. Setiap pagi hari kita bangun, fihi, di dalam pagi hari tadi itu kita bangun pagi hari, illa, kecuali katanya Nabi, malakan yanzilan, ada dua malaikat yang turun dari langit. Malaikat itu mengatakan, dua malaikat turun dari langit. Yang satu menyatakan fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari dua malaikat itu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, mereka yang mengeluarkan hartanya, berikanlah ya Allah pengganti dari apa-apa yang mereka keluarkan. Siapa yang mengatakan? Malaikat, hadirin. Kapan? Setiap pagi. Kita diberikan umur oleh Allah, masuk pagi hari, besoknya masuk pagi hari, setiap pagi hari ada dua malaikat. Satu malaikat mengatakan, ya Allah, gantilah ya Allah orang-orang yang mengeluarkan hartanya. Wa yaqulul akhar, sedangkan malaikat yang lain mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran, berikanlah keapesan ya Allah, berikanlah kesengsaraan ya Allah bagi mereka yang memiliki sifat kikir, yang tidak mengeluarkan hartanya sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ini hadis merupakan solusi bagi kita hadirin. Fitnah di mana-mana. Video dipotong, disampaikan, muncul fitnah. Satu orang berbuat kesalahan sedikit, sampai sekarang tidak selesai pembahasannya. Fala haula wala quwata illa billah. Dan fitnah yang mungkin ada kepada mereka, mungkin akan jatuh kepada kita. Mungkin kita pun akan dicaci maki seperti itu. Bahkan mungkin akan disakiti, na'udzubillahi min dzalik. Terus bagaimana solusinya? Apa yang perlu kita perbuat? Apakah kita tidak kumpul sama manusia? Apakah kita tinggalkan semuanya? La, hadirin. Dengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, "Sonaiul ma'rufi ilan nas." Perbuatan-perbuatan baik kepada manusia, taqi sahibaha masari as-su' wal afati wal halakat. Maka perbuatan baik kepada yang lain tadi itu akan menjadi tameng, akan menjadi pelindung bagi orang yang berbuat baik tadi itu dari berbagai keburukan, dari berbagai musibah, dari berbagai kehancuran. Takut difitnah, takut disakiti, bahkan takut mungkin dihilangkan nyawanya. Sodako, dijaga. Berbuat baik kepada yang lain, dijaga. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang-orang yang baik di dunia, itulah mereka orang-orang yang baik di akhirat. Kepingin tahu siapa orang-orang yang baik di akhirat? Dialah kelompok orang-orang yang baik di dunia. Tidak ada kerjaannya baca Quran. Kalaupun kerja sebentar, kemudian kembali kepada pengajian, baca Quran, hadir majelis ilmu, memakmurkan masjid. Orang baik dia. Orang baik di dunia, iya, dialah orang baik di akhirat. Dari mana dalilnya? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul ma'rufi wa ahlul ma'rufi fid dunya. Orang yang dikenal sebagai orang baik di dunia, merekalah ahlul ma'rufi fil akhirah. Fulan bin fulan itu baik. Ketika keluargaku sakit, dia yang bantu. Dia baik ya? Iya, dialah orang baik di akhirat. Berarti mafhum mantuknya,
Kalau di dunia sudah dikenal bejat hadirin, di dunia dikenal orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya, maka dialah orang-orang yang buruk di akhirat kelak apabila tidak bertaubat. Pernah suatu saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi bersabda, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khair?" Wahai Mu'adz, mau enggak aku tunjukkan kepadamu atas pintu-pintu kebaikan? Qultu, maka aku mengatakan, katanya sahabat Mu'adz bin Jabal, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasul. Qala, Nabi menyatakan, "As-saumu junnah." Yang pertama, puasa itu sebagai tameng. Kalau kita tidak bisa menguasai hawa nafsu, perbanyak puasa sunnah. Bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan wajib. Kita tidak kuat kalau kelihatan perempuan seperti ini. Kita tidak kuat atas godanya dunia. Kita tidak kuat atas ini itu. As-saumu junnah, katanya Nabi. Puasa merupakan tameng. Kemudian Nabi menyatakan, was-sodakotu. Yang kedua, sodako. Tudfi'ul khoti'ata. Akan memadamkan segala keburukan, kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u an-naro. Sebagaimana air bisa mematikan dari api yang menyala-nyala. Yang terakhir hadirin, disebutkan bahwasanya Abu Thalha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau ini memiliki satu kebun. Yang kebun tadi itu dekat dengan masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kebun tadi itu ada sumurnya. Berapa orang yang dia tadi itu menawar untuk kebun tadi itu oleh Abu Thalha tidak diberikan. Maka ketika turun firman Allah, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika turun ayat tersebut, maka sahabat Abu Thalha mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ya Rasul, Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Selama-lamanya kamu sekalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan kebaikan pahala hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau sekalian mengeluarkan dari apa-apa yang kamu sekalian cintai. Kemudian dilanjutkan, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Tolong jangan rame. Tolong. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasul, harta yang aku paling cintai itu ada namanya kebun yang aku miliki. Namanya kebun Bayruha. Kebun Bayruha dekat dengan masjidnya Nabi dan ada sumurnya. Mahal harganya. Itu kebun hasilnya melimpah hadirin. Maka itu yang paling aku cintai ya Rasul. Fahuwa fisabilillah. Sekarang ya Rasul, semuanya aku berikan kepadamu." Allahu Akbar. Ini imannya sahabat hadirin. Ketika dengarkan firman Allah, langsung datang sama Nabi. Tidak nunggu besok, langsung, "Ya Rasul, tempat yang paling aku cintai, kebunku. Itu mahal ya Rasul. Sekarang untukmu semuanya ya Rasul. Arju dukhraha wa birraha indallah ta'ala." Aku berharap simpenan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'uhu haitsu syi'ta ya Rasulullah. Terserah ya Rasul. Engkau mau berikan kemanapun terserah. Pokoknya aku berikan sekarang ini kepadamu ya Rasul. Nabi mengatakan apa? Faqala Rasulullah SAW, bakhin, malun rabih, ij'alhu fi aqaribik. Bakhin, beruntung kamu Abu Thalha. Masya Allah kamu Abu Thalha. Berani kamu Abu Thalha. Rabih, malun rabih. Itulah harta yang beruntung, wahai Abu Thalha. Tapi Nabi menyatakan, ij'alhu fi aqaribik. Berikan kepada kerabatmu. Maka ketika itu diberikan kepada keluarga dari pamannya. Ubay bin Ka'ab, Hasan bin Thabit mendapatkan bagian. Ini sirahnya para sahabat. Wa kadzalika kana khuluqus sahabati kullihim. Inilah akhlaknya mereka para sahabat semuanya. Yu'athiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan kepada yang lain meskipun dirinya dalam keadaan
kesusahan, dalam keadaan membutuhkan. Fa'asyu bidzalika hayatan thayyibatan. Dengan sebab itu mereka sahabat hidup dalam keadaan yang baik, yang mulia. Mala'uha al-iman as-sadiqu wal amalus salih. Hidupnya dipenuhi dengan keimanan, hidupnya dipenuhi dengan amal yang soleh. Tsumma sara ala darbihim min ba'dihim at-tabi'un. Kemudian berjalan setelahnya zaman para tabi'in, lahum bi ihsanin, untuk mereka kebaikan, fi kulli asrin wajilin, di setiap zamannya, di setiap generasinya. Meskipun kita tidak mungkin mengeluarkan semuanya, minimal kita jangan enggan untuk membantu saudara kita, lebih-lebih saudara kita yang sekandung. Jangan biarkan dalam keadaan kesulitan, sedangkan kita dalam keadaan gelimang harta. Lebih-lebih orang tua kita, itu merupakan pondasi utama untuk kita mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keriduan Allah bergantung keriduan orang tua. Kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Jangan pernah kita merasa sayang, jangan kita pernah tidak mengeluarkan harta kita untuk orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, tetangga kita dan semuanya. Maka kehidupan kita akan seperti kehidupan para sahabat, dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin.